Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 27 Mei tahun 2025, saya terberkati dengan firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 20-21. Begini bunyi firman Tuhan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Haleluya. Gemar pagi hari ini saya beri judul, peliharalah apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Keselamatan, talenta, keahlian. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita bisa memeliharanya dengan baik? Apakah kita bisa mengembangkannya dengan baik? Mari kita mengkoreksi diri kita. Kita merenungkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Apakah saya bisa memeliharanya dengan baik dan bisa mengembangkannya, memanfaatkannya dengan baik, dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak mudah memelihara apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bisa jadi semua yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tidak bisa bertanggung jawab dalam memeliharanya atau dalam melakukan segala sesuatu. Bisa jadi segala keahlian yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi kebalikannya, kita semakin jauh dengan Tuhan, atau bahkan kita murtad kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana cara memelihara segala yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Salah satu contohnya adalah hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Ini seperti hal yang sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Bagaimana cara kita mengontrol lidah bibir kita? Bagaimana kita mengontrol apa yang telah kita ucapkan kepada orang lain? Apakah itu membangun atau malah menghancurkan orang lain? Kita harus mengingat kembali, kita harus bisa mengontrol lidah bibir kita. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena semakin banyak pengetahuan-pengetahuan di luar sana yang semakin hari semakin membuat iman kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai segala pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi bagaimana caranya dengan segala kelebihan, dengan segala hal yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita bisa memeliharanya dengan baik, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, kita memerlukan kasih karunia dan hikmat Tuhan. Tanpa kasih karunia dan hikmat Tuhan, kita tidak akan mungkin mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan segala talenta, dengan segala keahlian yang sudah Tuhan berikan. Tanpa kasih karunia, kita tidak akan mungkin bisa memelihara iman kita dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai pagi hari ini kita minta hikmat kepada Tuhan, minta kasih karunia kepada Tuhan, agar kita bisa mengontrol kehidupan kita, agar kita bisa mengerti dan kita bisa memelihara dengan baik segala hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita.
Mari kita belajar mulai pagi hari ini. Firman Tuhan ini bisa menjadi peringatan sekaligus penguatan bagi kita. Kita menjadi mengerti dan kita bisa menjauhi perdebatan-perdebatan yang tidak membangun. Kita bisa tetap setia dalam pelayanan dan menjadikan kasih karunia hikmat Tuhan sebagai kekuatan utama. Melayani adalah wujud pertanggungjawaban dalam iman. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, yaitu dengan melayani Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan, seorang pelayan Tuhan perlu memiliki ketajaman spiritual, supaya pelayan Tuhan bisa memilah mana yang patut diperjuangkan dan mana yang hanya menguras energi tanpa membawa pertumbuhan rohani. Jadi perdebatan-perdebatan yang kosong, hal-hal yang tidak diperlukan, pelayan-pelayan Tuhan bisa membedakan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus ditinggalkan. Di sini kita mulai belajar. Kita harus mengerti bahwa di atas segalanya kasih karunia dan hikmat adalah fondasi dari segala pelayanan dan kecintaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menjaga kemurnian hati kita memelihara segala hal yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari terpancar kasih dan kita selalu memancarkan anak-anak Tuhan. Kita selalu berjalan di dalam jalan yang selalu Tuhan inginkan dan kita mematuhi segala perintah Tuhan. Mari kita awali pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berdoa mohon bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Di mana pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami harus memelihara dengan baik segala hal yang telah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan beri kami kasih karunia hikmat, agar kami bisa memanfaatkan, memaksimalkan segala hal kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada kami, talenta, keahlian, atau semua yang baik yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, bawa kami selalu ke dalam jalan terang-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala pencobaan ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berjalan dengan-Mu tidak akan membuat kami lelah atau semakin jauh dengan Engkau ya Bapa, tetapi kami bisa semakin dekat dengan Engkau dan setia dalam melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari demi hari hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat bergemar, melayani Tuhan tanpa lelah setiap hari. Salam bergemar.